Allah berfirman surat Ar-Rahman ayat 14. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Al-murad bil insani Adamu abul bashar. Wassalsalu ad-dinul yabisu ghairul madhbuh. Fa'idha tubikha fahuwa fakhar. Allah berfirman khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Apa yang dimaksud dengan al-insan? Maka yang dimaksud dengan al-insan adalah Abul Bashar, Nabiyuna Adam alaihi salam. Adam sebagai bapak sekalian manusia. Lalu lafal as-salsal artinya adalah tanah kering. Apa yang membedakan as-salsal dengan al-fakhar? As-salsal adalah tanah kering yang tidak dibakar atau yang tidak diopen, belum tersentuh oleh api, itu dinamakan salsal. Sedangkan tanah liat yang dibakar, maka itu dinamakan fakhar. Seperti kreweng, genting, itu dinamakan fakhar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dia menciptakan manusia dari tanah kering, tanah yang tidak disentuh oleh api, yang belum diproses oleh api, kal fakhar. Supaya tanah itu mudah dibentuk, akhirnya mirip dengan fakhar, mirip dengan tembikar. Kemudian kita melanjutkan pembahasan dengan beberapa ayat, di antaranya surat Al-Hijr ayat 54, surat Al-Furqan ayat 59, surat Al-An'am ayat 2. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 26, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, maksudnya Abul Bashar, bapak sekalian manusia, dialah Nabiyuna Adam alaihissalam, min salsalin, dari tanah liat. Tanah liat tersebut berasal dari lumpur hitam, min hama'in masnun, sehingga dia mudah untuk dibentuk. Jadi tanah itu tidak diproses dengan api. Aku menciptakan manusia dari tanah kering, dari tanah liat, atau lumpur yang hitam, sehingga tanah itu mudah untuk dibentuk, mudah untuk diproses menjadi bentuk manusia. Takallama an-nasu katsiran haula al-insan washtahara an Darwin annahu qirdun. Nah, menurut teori Darwin, bahwa manusia itu berasal dari kera. Karena kera berevolusi menjadi wujud manusia.
Sedangkan pada tema kita sekarang ini akan menjelaskan dengan metode lain tentang penciptaan manusia dari tanah liat. Sesuai dengan keterangan surat Al-Hijr ayat 26 yang menjelaskan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah liat. Tidak mengalami evolusi. Karena kera itu tidak memiliki khasa'is insan. Karakter yang dimiliki oleh manusia tidak dimiliki oleh kera. Manusia berakal, kera itu tidak berakal. Jadi manusia bukan berasal dari kera. Teori yang telah dikemukakan oleh Darwin, setelah manusia memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang luas, manusia tidak membenarkan teori tersebut. Yanhasiru tariqul ma'rifati bit-tajribati wal musyahadati wal 'aqli wal wahyi. Jadi kita akan mengenalkan manusia sesuai dengan muatan surat Al-Hijr ayat 26. Bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah liat yang mudah diproses atau yang mudah dibentuk menjadi wujud manusia. Maka kita akan menjelaskan metode tersebut menggunakan dengan salah satu dari 3 cara. Karena salah satu dari 3 cara itu dinyatakan ilmiah. Anda menetapkan sesuatu harus menggunakan dasar al-musyahadah atau menggunakan dengan dasar akal atau menggunakan dengan dasar wahyu. Itu baru disebut ilmu. Jadi Anda menetapkan sesuatu karena Anda melakukan riset, itu disebut al-musyahadah. Bisa diterima. Atau Anda menetapkan sesuatu sesuai dengan dasar akal, itu juga bisa diterima. Atau apabila belum bisa dilakukan sesuai dengan al-musyahadah, atau belum bisa dilakukan sesuai dengan al-aql, Anda harus taslim dengan wahyu. Al-musyahadah belum bisa membuktikan manusia itu diciptakan dari apa, begitu juga akal. Maka satu-satunya cara harus percaya dengan wahyu. Wahyu menjelaskan manusia itu diciptakan min salsalin min hama'in masnun. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang berasal dari lumpur hitam. Kemudian diberi bentuk al-hasil. Yanhasiru tariqul ma'rifati bit-tajribati wal musyahadati wal 'aqli wal wahyi. Teori atau metode untuk menetapkan sesuatu itu harus berdasarkan al-musyahadah, eksperimen, kesaksian, atau berdasarkan akal. Karena akal mengetahui, atau berdasarkan dengan wahyu. Apabila al-musyahadah tidak bisa ditempuh, begitu juga akal tidak bisa mengetahui secara pasti, maka kita harus taslim, harus percaya dengan wahyu. Wahyu menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari salsal, dari tanah liat yang berasal dari lumpur hitam, kemudian diberi bentuk. Wa minal wadih anna bit-tahlil fil mukhtabar na'rifu ma fil insani min mawadid
amma kaifa wujidal insan wa ala ayyati hay'atin kana fala tujibu an hadha as-su'al wa ma ilaihi al-mukhtabarat wal ma'amil. Maka yang jelas kami mengetahui bahwa manusia sesuai dengan beberapa bukti terdiri dari beberapa unsur. Manusia itu terdiri dari 5 unsur, kata Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Cahaya berupa akal, api berupa pencernaan, air untuk stabilizer supaya tubuh manusia tidak digerogoti oleh api, tanah sebagai wadah atau tempat, kemudian udara, oksigen untuk menyalakan api yang berada di dalam tubuh manusia. Belum lagi manusia itu memiliki keseimbangan dengan dua pola. Yang pertama disebut keseimbangan fisik dan keseimbangan kimia. Ini selalu berada di dalam tubuh manusia yang dipengaruhi dengan fisika dan kimia. Atau menurut keterangan lain, unsur-unsur itu selalu ada pada setiap ciptaan. Tidak akan lepas dari oksigen, hidrogen, dan karbon. Alhasil, yang jelas kami mengetahui bahwa manusia sesuai dengan bukti-bukti itu terdiri dari beberapa unsur. Adapun bagaimana cara manusia diadakan atau diciptakan dan bagaimana bentuk manusia, maka pertanyaan itu tidak akan terjawab oleh metode apapun. Kita bertanya, asal mulanya tidak ada, kemudian diadakan. Benar. Asal mulanya manusia itu tidak ada, kemudian diciptakan. Benar. Setelah manusia diadakan dan diciptakan, kita tidak mengetahui bentuk asal manusia. Karena tidak ada bukti. Begitu juga arkeologi belum bisa mengungkapkan secara detail dan jelas. Maka itulah perbedaan antara al-khalq dan at-taswir. Al-khalq mengadakan dari sesuatu yang tidak ada. Setelah dia ada, kemudian rupa itu dibentuk. Maka itulah yang dinamakan taswir. Satu-satunya yang bisa mengungkap asal-muasal manusia adalah wahyu. Wahyu itu menjelaskan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah liat. Kemudian manusia itu diberi bentuk, tanah liat itu dibentuk sebagai manusia. Itulah yang dinamakan wasawwarnakum. Metode al-musyahadah belum memberikan suatu bukti. Al-aql juga belum bisa memberikan suatu kejelasan. Maka satu-satunya metode yang harus kita yakini adalah wahyu. Karena wahyu menceritakan tentang masalah manusia. Manusia itu diciptakan dari tanah. Setelah dia diciptakan dari tanah, kemudian dibentuk menjadi wujud manusia. Amal musyahadatu fa ayyu insanin ra'a wa syahada bidayat khalqil insan al-awwal wa kayfa takawwana wa wujida wala syai'a fil hufriyat yadullu dilalatan wadihatan ala asli al-insan. Teori yang pertama al-musyahadah, kesaksian.
Maka tidak ada satupun yang menyaksikan proses awal penciptaan manusia. Bagaimana manusia diadakan? Karena tidak ada bukti-bukti arkeologi yang mendukung atas kejadian manusia. Bukti-bukti arkeologi hanya menemukan wujud manusia. Tidak menceritakan asal-muasal manusia. Jadi teori yang pertama yang dinamakan al-musyahadah, kesaksian, itu belum mendapatkan suatu bukti yang konkret hendak menjelaskan proses awal penciptaan manusia. Bagaimana asal-muasal manusia itu diadakan. Karena tidak ada bukti-bukti arkeologi yang mendukung atas kejadian manusia. Bukti-bukti arkeologi hanya mendapatkan manusia. Belum mendapatkan atau mengungkapkan asal-usul manusia. Amma su'alul aqli an aslil insani wa kaifa kana fa huwa tamaman ka su'ali man huwa abu fulan wa hal kana tawilan aw qasiran wa lam yabqa min tariqin ila ma'rifati aslil insan illa al-wahyu min khaliqil insan. Teori yang kedua, metode yang kedua, yaitu kita akan mengetahui asal-usul manusia menurut akal. Apa bisa akal itu menguak atau mengungkap asal-usul manusia? Adapun akal itu bertanya tentang masalah asal-usul manusia. Dia bertanya tentang proses awal kejadian manusia. Maka pertanyaan tersebut tidak berbeda dengan suatu pertanyaan tentang ayah si fulan. Apakah ayah si fulan itu orangnya tinggi atau ayah si fulan itu orangnya pendek? Maka akal di dalam masalah ini belum bisa memberikan jawaban. Karena tidak ada data sebelumnya, tidak ada data awal. Jadi akal ketika dia berusaha untuk mengetahui asal-usul manusia, bagaimana proses manusia itu dijadikan menjadi manusia, akal tidak mampu. Hal tersebut tidak berbeda dengan suatu pertanyaan tentang ayah si fulan. Ya sendiri nggak tahu. Apakah dia orangnya tinggi ataukah dia orangnya pendek? Belum bisa memberikan jawaban karena akal ini belum tahu ayah si fulan itu siapa. Sehingga akal sendiri tidak bisa membaca ayah si fulan itu tinggi atau ayah si fulan itu pendek. Karena akal tidak mengetahui siapa ayah si fulan itu. Tentunya dalam masalah ini tidak ada cara lain untuk mengetahui asal-usul manusia kecuali hanya wahyu. Kenapa kecuali hanya wahyu? Karena wahyu itu firman Allah. Allah itu adalah pencipta manusia. Khaliqul insan. Ya Allah yang mengetahui manusia itu asal mulanya tidak ada, kemudian diadakan. Dia setelah diadakan berasal dari tanah liat. Kemudian tanah liat itu diberi rupa, diberi bentuk. Nah, dalam masalah ini kita mengetahui metode yang pertama belum bisa mengungkap tentang masalah manusia.
Begitu juga metode yang kedua belum bisa menjelaskan asal-usul manusia. Metode yang ketiga ini adalah wahyu. Kita harus taslim dengan wahyu karena wahyu itu firman Allah. Allah adalah khaliqul insan. Dia sebagai pencipta manusia. Dia menjelaskan walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang berasal dari lumpur hitam, kemudian diberi bentuk. Al-musyahadah wal aql tidak bisa mengungkap asal-usul manusia. Satu-satunya yang bisa mengungkap adalah wahyu. Wa man tatabba'a ayat zikril hakim yajidu ba'dal ayati taqulu wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara. Al-Furqan 54. Wa ba'du ayaqulu kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Ali Imran 59. Wa ayatun thalithah taqulu walladhi khalaqakum min tinin. Al-An'am al-ayatul thalithah. Wat-tinu wal-ma'u wat-turabu wa laysa bihaqiqatin thalithah. Tentu bagi yang mengikuti ayat-ayat suci Al-Quran, maka dia akan mendapatkan beberapa ayat yang menceritakan asal-usul manusia. Di antaranya Allah berfirman surat Al-Furqan ayat 54. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara wa ja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan musa'arah. Dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Ayat ini setelah menceritakan bahwa manusia itu diciptakan dari air, lalu menjelaskan masalah ulul arham. Ulul arham itu ada kalanya dari nasab, anak, kemudian bapak. Ada kalanya ulul arham itu berasal dari musyawarah, karena perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua, dan seterusnya. Jadi musyawarah artinya hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan yang berasal dari perkawinan seperti menantu, ipar, mertua, dan sebagainya. Itu disebut ulul arham. Ulul arham juga memiliki arti memiliki hubungan nasab. Hubungan nasab anak sampai ke bawah, bapak sampai ke atas. Jelasnya ayat ini hendak menjelaskan dia menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan musyawarah. Dialah Allah Tuhanmu yang Maha Kuasa. Lalu ayat yang kedua, Allah berfirman surat Ali Imran ayat 59. Kama dzali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Kama dzali Adam, seperti
menciptakan Adam. Khalaqahu min turabin, Allah menciptakan Adam dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Lalu Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Surat Al-Furqan ayat 54 menjelaskan manusia itu diciptakan dari air. Surat Ali Imran ayat 59, manusia itu diciptakan dari tanah. Tidak ada bahan yang ketiga. Hanya ada dua bahan, air dan tanah. Itulah yang dinamakan salsal. Maka lihat, setelah manusia tidak ada, kemudian diadakan dari tanah liat, lalu dia diberi rupa, dia diberi bentuk. Jadi yang mengetahui tentang masalah manusia adalah pencipta manusia. Man huwa khaliqul insan, huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang ketiga, surat Al-An'am ayat 2. Wallazi khalaqakum min tinin, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Lafal at-tin, yaitu adonan tanah. Tanah bercampur air itu disebut at-tin, yaitu adonan tanah dan air. Tidak ada bagian ketiga dari adonan tersebut. Artinya manusia itu diciptakan dari air, manusia itu diciptakan dari tanah, air dan tanah ini disebut at-tin. Itulah proses manusia itu diciptakan. At-tin kalau tidak disentuh dengan api dinamakan salsal. Ketika at-tin itu disentuh oleh api, maka dinamakan bakhar. Jadi tidak ada adonan kecuali air dan tanah sebagai asal usul manusia itu diciptakan. Wal ayatul lati nahnu bisadadha تقول ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والصلصال طين يابس والحمأ طين متغير إلى السواد والمسنون طين يمكن تكييفه بسهولة والطين بشتى أنواعه ماء وتراب وأصل الإنسان الأول ماء وتراب خلق الله منهما أبا البشر ومنحه الحياة. Ayat yang kami jelaskan sekarang adalah surat Al-Hijr ayat 26. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat, kering, berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Nah, itu proses kejadian manusia diciptakan dari tin. Manusia diciptakan dari salsal. Apa diciptakan dari salsal? Lumpur hitam, tanah yang bertemu dengan air, agar supaya manusia itu mudah dibentuk. Maka tin atau salsal setelah itu dibentuk, diberi rupa. Itulah sebagai proses penciptaan manusia. Di situ kita harus membedakan antara al-khalq dengan at-taswir.
Lafal salsal artinya tinun yabis. Sudah kita jelaskan salsal itu artinya tanah yang kering. Tanah bercampur air, kemudian mengering tanpa disentuh api, itu dinamakan salsal atau tanah liat yang mengering. Sedangkan al-hama, tanah liat yang berubah menjadi hitam. Lama-kelamaan dia lunak, kemudian mengering, tanah tersebut dia berubah menjadi hitam. Lafal al-masnun, tanah liat yang mengalami proses tanah dengan air, kemudian dia lembek, dan dia dibentuk atau mudah dibentuk. Setelah dia mengering, maka dia disebut al-hama. Al-hasil, lafal salsal artinya tinun yabis, tanah liat kering. Lafal al-hama, tanah liat yang berubah menjadi hitam. Lafal al-masnun, tanah liat yang lembek dan mudah dibentuk. Maka semua berbagai macam tanah liat atau arjing itu dinamakan tanah yang bercampur air. Jadi apa arti arjing? Arjing itu artinya adonan air dan tanah dari berbagai macam tanah. Apabila dia bertemu dengan air, maka adonan tersebut dinamakan aqid. Itulah asal-usul manusia pertama. Diciptakan dari air dan tanah. Lalu Allah memberikan bentuk, menjadikannya sebagai abul basyar. Setelah tanah liat itu dibentuk menjadi abul basyar, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kehidupan. Jadi benda itu tidak memiliki rasa, tidak memiliki wawasan, tidak memiliki kehidupan. Mengapa dia memiliki rasa? Mengapa dia memiliki wawasan? Mengapa dia memiliki kehidupan? Karena kehidupan itu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.